wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Tsumma amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada malam hari ini di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Jalla wa'ala, diberikan kekuatan dan kesabaran di dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin begitu antusias menggambarkan tentang kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran ayat ke-31. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala bahwa ayat ini merupakan ayat imtihan, ujian bagi orang-orang yang mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau benar kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka pasti akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dapat kita katakan pula, kalau benar kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari, kemudian kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Nah, hakikat daripada al-mahabbah, ya, kecintaan itu adalah al-ittiba, mengikut, ya, mengikut yang dicintai, ya. Sang pecinta dia akan mengikuti apa yang dimau oleh yang dicintai. Kalau dalam syair itu disebutkan ta'sil ilaha wa taz'um hubbahu, adalah amrun fil qiyasi syani'u, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Engkau bermaksiat kepada Allah lalu mengatakan cinta kepadanya. Ini adalah suatu hal yang ya tidak masuk akal, ya, istilahnya. Ya, ini satu hal yang buruk. Kalau cintamu benar, maka engkau akan menaatinya. Ya, kalau cintamu benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan menaatinya. Karena sejatinya al-muhib, ya, sang pecinta itu dia akan patuh, dia akan tunduk kepada kekasihnya, pada orang yang dia cintai. Maka kalau benar kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kita akan memperhatikan apa-apa yang disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan memperhatikan apa-apa yang dianjurkan, apa-apa yang diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kecintaan kita kepada seseorang, kerinduan kita kepada seseorang akan mengantarkan kita kepada sesuatu yang menghubungkan kita dengan orang tersebut. Ya. Nah, yang menghubungkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnahnya, perintah-perintahnya, ucapan-ucapannya, hadis-hadisnya. Itu yang menghubungkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita, sesama kita saja, suami istri, ketika suami pergi safar dalam jangka waktu lama misalnya, ada, ya, pakaiannya yang dia tinggalkan, ya, katakanlah belum ada ini alat ini, ya, kita belum punya HP, ada baju suami yang ditinggalkan, itu tidak akan dicuci, ya, si istri tidak akan cuci. Kenapa? Ya, dia akan pegang terus itu, mengingat terus suaminya. Kenapa? Nah, dia cinta, dia rindu. Nah, dan akan selalu apa? Menanti kabar, menanti surat. Begitu datang surat, apa yang dilakukan? Dibaca. Ya. Sudah selesai baca, ditaruh, besok ambil lagi, baca lagi. Ya. Itu tanda apa? Cinta, rindu. Nah, kalau kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita rindu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, layakkah dikatakan sebagai orang yang mencintai Nabi, yang merindukan Nabi, tetapi setahun sekali kita membaca sejarahnya, ya, ya, kita membaca perjalanan hidupnya, ya. Sang pecinta itu dia akan senantiasa memperhatikan, dia akan senantiasa melihat, ya, sesuatu yang bisa menghubungkan dia dengan yang dia cintai. Nah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam bagi para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan senantiasa dipelajari dan berusaha untuk diamalkan. Karena hakikat daripada cinta itu adalah al-ittiba', mengikuti yang dicintai. Ya, maka ya, kecintaan seorang mukmin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mempelajari apa yang telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari
lalu kemudian kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang paling berharga itu adalah al-ilm, ya, ilmu. Ya, dalam sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ya, bahwa ya, beliau tidak mewariskan az-zahab wala fiddah. Beliau tidak mewariskan emas, tidak juga mewariskan perak. Tapi yang beliau wariskan adalah ilmu. Maka siapa yang mengambil warisan ini, dia telah mendapatkan ya sesuatu yang paling berharga, barang yang paling berharga. Nah, ini warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu yang kita pelajari. Baik. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan tauhid ini, sudah masuk pada bab yang ke-7, al-iman bil qada'i wal qadar. Iman kepada qada dan qadar. Ya. Itu biasa kita sebut dengan iman kepada takdir. Nah, beliau hafizahullah taala menyebutkan al-qada'u lughatan yuraddu li ma'anin takhtalifu bi ikhtilafi at-tarkib. Ya, yuraddu li ma'anin takhtalifu bi ikhtilafi at-tarkib. Bahwa lafaz ya al-qada ini secara bahasa ya maknanya itu sesuai dengan apa redaksi daripada teks ya, baik itu dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia memiliki beberapa makna. Di sini beliau menyebutkan diantaranya yang pertama adalah al-hukmu. Dia bermakna al-hukum, ya hukum. Yuqalu qada yaqdi qadaan bimakna hakama. Ya, telah menetapkan hukum. Nah, makna yang kedua al-amr, ya, perintah. Ya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb kita telah memerintahkan. Ya, telah memerintahkan. Ya, alla ta'budu illa iyyah, supaya tidak menyembah kecuali Dia. Allah Subhanahu wa taala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala juga adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Ai amara bi ibadatihi wahdahu duna siwa. Ya, dalam ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya saja dan tidak boleh beribadah kepada yang lainnya. Nah, makna yang ketiga al-khabar. Ya, kabar. Ya, kalau bahasa Indonesia kabar ini asalnya dari khabar. Nah, seperti di dalam surah Al-Hijr, wa qadayna ilaihi dzalikal amr anna dabira haula'i maqtu'un musbihin. Ay akhbarana bidzalik. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan ya pada kita tentang satu ya urusan orang-orang yang terdahulu. Nah, ini al-qada dia memiliki tiga makna ini. Yang pertama adalah hukum, yang kedua adalah perintah, yang ketiga adalah khabar. Dan yang dimaksudkan dalam bahasan kita al-imanu bil qada, mengimani al-qada, yaitu mengimani hukum ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan, yang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang pertama, makna yang pertama, qad hakama, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah ya menghukumi sesuatu. Fal qadaru huwa taqdir. Ya, sedangkan al qadar yaitu at-taqdir wa huwa tahdidu
maqadiril asya, yaitu batasan, ukuran ya sesuatu, ya qabla wuqu'iha, ya sebelum ia terjadi, ya batasan ukuran sesuatu ya sebelum ia terjadi. Wa kitabatuha fil lauh al mahfuz, ya, dan ditulis, ya, sesuatu tersebut ditulis di lauh al mahfuz, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di lauh al mahfuz. Wa qaddara fiha aqwataha, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, menetapkan ukurannya, batasannya, ya, akan terjadi di dunia, ya, berkaitan dengan masalah apapun, ya, yang akan terjadi di muka bumi, ya, urusan seseorang, ya, berkaitan dengan rizkinya, itu telah dibatasi, ya, telah ditentukan ukurannya oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan usia dan sebagainya. Nah, dan semuanya tercatat di lauh al-mahfuz, ya. Maka hukum ketetapan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang telah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya tercatat di lauh al-mahfuz. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sebutkan bahwa, ya, pencatatan itu terjadi 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, ya. Dan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala catat itu tidak akan berubah, ya, telah kering, ya, telah diangkat pena, ya, dan tinta pun sudah kering. Nah, itu pasti terjadi. Apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti berlaku. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sini beliau menjelaskan tentang ta'rif, ya, definisi daripada al-qada dan qadar tadi secara bahasa tadi. Nah, hukmullahi ta'ala alladhi wada'ahu lil alami wa ja'alahu yasirun bimujibihi minas sunanil lati rabata biha al-musabbabat bi asbabiha mundu arada dzalika ilal abad, ya. Di hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah Dia letakkan, yang telah Dia tetapkan akan terjadi di alam semesta ini, ya, akan dilalui oleh siapapun yang berada di alam semesta ini, ya. Dan semua itu berkaitan dengan sebab, ya, hukum sebab musabab, ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, menetapkan, ya, ketetapan ini ada sebab-sebabnya, ya. Ya, sehingga itu ada sering kita dengar istilah al-akhdhu bil asbab, ya, kita mengambil sebab apa yang telah ditetapkan oleh Allah di lauh al-mahfuz, ya, pada seorang, ya, dia si fulan misalnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jodohnya fulana, ya, si fulan jodohnya fulana, ya. Bagaimana dia akan bertemu dengan si fulana, ya, maka dia harus mengambil sebab, ya. Apa yang harus dia tempuh? Ada ta'aruf, ada datang melamar, ya, dan sebagainya, sampai kemudian terjadi akad. Demikian pula rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, Allah telah catat di lauh al-mahfuz, ya. Dia akan memperoleh ini, ya. Ada sebab-sebab yang harus dia tempuh, ya. Dan kita perhatikan apa yang terjadi pada Maryam alaihissalam, ya. Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk menjatuhkan apa? Ya, rutab, kurma muda, ya. Allah maha mampu untuk melakukannya dengan kalam kun fayakun, dengan ucapannya jadi maka jadilah.
Allah perintahkan ya kurma itu untuk menjatuhkan buahnya, bisa. Tetapi apa yang Allah perintahkan kepada Maryam alaihissalam? Ya, goyang ya pohon kurma itu. Ya. Sedangkan kondisi Maryam alaihissalam dalam keadaan lemah, sangat lemah. Ya. Wanita yang baru melahirkan kondisinya sangat lemah. Ya. Allah perintahkan untuk menggoyang. Ya. Wahuzzi. Ya. Ya. Dan goyanglah. Tetapi di sini beliau Maryam alaihissalam hanya menyentuhkan tangannya di pohon kurma. Ya. Wanita yang dalam kondisi lemah, ya tidak mungkin dia akan berdiri lalu kemudian menggoyang. Bagaimana besarnya pohon kurma itu. Ya. Tapi dengan sentuhan, ya, ada sebab yang dilakukan oleh Maryam alaihissalam. Ya, dengan sentuhan tersebut Allah Subhanahu wa taala jatuhkan ya kurma-kurma mengkal itu. Ini ada sebab musabab. Ya. Kalau kita lihat di dinding ya, rumah kita atau di tempat ini, cicak, Allah tetapkan makanan cicak itu nyamuk ya atau serangga yang berterbang. Sedangkan cicak ini hewan yang merayap di tembok. Ya. Apa sebab yang dia lakukan? Apa usaha yang dia lakukan? Ya, berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, keliling. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan ya, serangga itu sampai kepada ya kepadanya. Nah, begitu juga kita yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan setiap kita ada rizkinya, ya, maka ada sebab kita yang kita lakukan sampai kepada rizki tersebut. Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah Dia ukur ya, semua itu pasti akan berlaku di alam semesta ini. Dan itu ada ya, asbabnya, ada sebab ya. Maka itu kita katakan dengan hukum ya sebab musabab. Ya. Nah, fakullu ma yajri fil kauni fahuwa ala hadha taqdir as-sabiq. Ya, maka semua yang terjadi di alam semesta ini itu berdasarkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sesuai dengan ukuran ya, batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya, ala ma qaddara subhanahu wa rattaba, yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang akan melenceng dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fama waqa'a fahuwal muqaddaru al-maqdiyu. Maka apa yang terjadi ya, itulah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma lam yaqa' fahuwa ghairu muqaddarin wala maqdiyin. Yang tidak terjadi berarti itu tidak ditakdirkan, tidak ditetapkan oleh Allah. Ya. Misalnya ya, ini dalam kehidupan kita berusaha untuk mendapatkan apa? Ma'isyah ya. Ya, untuk mendapatkan rezeki. Kita berdagang dari satu tempat ke tempat yang lain, keliling ya. Kita sudah memprediksi ya, kalau saya ke sana bawa ini, orang-orang di sana itu butuh ya, habis ini kita bawa ya, tetapi sampai di sana yang beli cuma sedikit, padahal pertimbangan kita sudah matang sekali ya. Seharian kita berdagang di sana yang laku cuma sedikit, padahal yang kita tahu informasi yang sampai ke kita mereka butuh, dan memang mereka butuh, tapi pada hari itu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan ya cuma segitu. Ya. Dan apa yang Allah takdirkan ini jemaah sekalian tidak akan meleset. Ya. Ya. Ini bagi kita ya sebagai mukmin ya. Ini benar-benar harus kita memahami masalah takdir ini. Ya. Dan banyak orang yang menyimpang dari kehidupan ini, menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala,
sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena permasalahan mereka dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau katakan, ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Jadi apa-apa yang tidak sampai kepada kita, ya, apa-apa yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, tidak akan sampai kepada kita. Ya. Apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk sampai kepada kita, itu pasti akan sampai kepada kita, tidak akan melenceng. Ya. Dan persoalan takdir ini adalah persoalan yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang mengetahui apa yang tercatat di Lauh Al-Mahfuz. Seseorang akan mengetahui takdirnya ketika kapan? Ketika sudah terjadi. Ya. Saya tahu takdirnya saya, ya, menikah dengan si fulana dan si fulana setelah terjadi. Siapa yang tahu di antara kita ini, ya, akan menikah, ya, sekali, dua kali, tiga kali, empat kali? Siapa yang tahu? Tidak ada. Ya. Maka dalam hal ini juga para istri harus memahami ini. Ya. Takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesering apapun seorang suami berbicara tentang pernikahan, poligami, kalau tidak ada takdir Allah untuk dia, tidak akan sampai. Jadi para istri santai aja. Santai aja. Ya. Ya. Nah, yang belum menikah, ya, jangan sampai ya, mudah-mudahan tahun depan atau akhir tahun, ya, sudah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jodohnya. Nah, ini berkaitan dengan takdir, jemaah sekalian. Ya. Ya, begitu juga, ya, sehebat apapun seorang istri menolak, kalau sudah ditakdirkan oleh Allah jadi, ya jadi. Ya. Karena ini semua kembali kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, hidupnya itu tentram, jemaah sekalian. Tenang. Tidak ada kekhawatiran. Ya. Tidak ada kekhawatiran. Masalah rizki semua sudah ditetapkan oleh Allah. Apa yang telah ditentukan oleh Allah untuk menjadi milik kita tidak akan diambil oleh orang lain. Ya. Masalah apa? Mudarat. Ada orang yang berniat jahat kepada kita, ya, kita serahkan itu kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Kalau Allah tetapkan tertimpa kepada kita, ya tertimpa. Kalau tidak, ya tidak. Ya. Kita menyerahkan urusan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dasarnya adalah iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya al-iman biqada'illahi wa qadarihi. Al-imanu biqada'illahi wa qadarihi huwa ar-ruknu as-sadisu min arkani al-iman. Kama fi jawabir Rasul sallallahu alaihi wasallam hina sa'alahu Jibril alaihi salam 'anil iman. Jadi iman kepada takdir, pada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala adalah rukun iman yang keenam. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjawab pertanyaannya Jibril, ya, tentang al-iman. Akhbirni 'anil iman. Ya, Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi, meminta kepada Nabi untuk memberitahukan perkara iman. Nabi SAW katakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir. Engkau beriman kepada qadar, ya, pada takdir yang baik dan yang buruk. Ini ikhwas sekalian, ya, dalam ucapan Nabi SAW ini
ada pengulangan, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, Nabi katakan pertama an tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa ya, ada ataf ya. Dan yang keenam wa tu'mina, ada takkid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Engkau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini penekanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa benar-benar masalah takdir ini adalah masalah iman, bagian dari agama kita. Yang di akhir hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ya kepada siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, atadri manis sa'il? Apakah engkau tahu siapa yang bertanya itu? Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Karena Nabi katakan innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ya. Sungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan tentang agama kalian. Takdir, mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala bagian dari agama kita yang harus kita imani. Dan ada orang-orang yang tidak beriman kepada takdir. Ya, ada orang-orang yang tidak beriman kepada takdir. Mereka katakan apa? Ya, bahwa apa yang dilakukan oleh manusia ini adalah murni perbuatan manusia. Bahkan yang parahnya, ya, ini di kalangan Rafidhah, mereka katakan Allah tidak mengetahui sesuatu yang terjadi kecuali itu sudah terjadi. Ini parahnya. Ya. Ada orang-orang yang mengatakan kalau kita beriman kepada takdir maka ini akan menjadikan kita apa? Mundur, ya, akan terbelakang. Gitu. Sehingga mereka menolak takdir. Nah, mereka inilah orang-orang qadariyah, ya, yang tidak mengimani, yang tidak percaya dengan takdir. Ya. Jadi mereka bersandar dengan apa? Amal, dengan usaha mereka. Ini karena saya berusaha maka saya dapat. Ya. Ini bukan karena takdir Allah. Nah, itu penyimpangan dalam masalah ya, takdir ini. Nah, ada pula orang-orang yang apa? Jabariyah. Beriman kepada takdir tapi dengan cara yang keliru, yang salah. Semua sudah ditetapkan oleh Allah, ya sudah. Mau apa lagi kita? Ya. Maka seperti ya, mereka katakan kita seperti wayang saja. Ya, bagaimana kita mau digerakkan ya sudah, pasrah saja. Ya. Sampai kemudian tidak lagi melakukan usaha. Ya sudah, duduk di masjid saja. Kita beribadah saja. Perhatikan saja agama Allah. Ya, duduk di masjid, masalah rezeki nanti Allah kirim. Ya. Ya. Di masjid terus salat, baca Quran. Ya. Padahal di rumah ada istrinya, ada anaknya. Ya. Dan mereka meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala sudah ditetapkan oleh Allah. Ya. Pasti akan datang. Nah, ini pemahaman takdir yang keliru. Dan ini pernah terjadi juga di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Riwayat yang menyebutkan ya ketika orang-orang berdiam di masjid. Mereka hanya beribadah saja di masjid. Apa yang dilakukan oleh beliau sebagai khalifah? Ya, dikabarkan bahwa beliau datang dengan pelepah kurma. Ya, beliau datang dengan pelepah kurma. Innas samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddah. Ya. Langit itu tidak menurunkan hujan emas, tidak juga menurunkan hujan perak. Insarifu. Pergi. Ya. Jangan menjadi beban bagi orang lain. Ya. Jangan menjadi beban bagi orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surah Al-Jumu'ah. Apa? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru. Ambil sebab, ambil asbab itu. Selesai mendirikan salat, selesai menunaikan salat, bertebaranlah di atas muka bumi. Antum jalan ke sana kemari, ya, bawa apa? Ya, dagangan misalnya, ya, atau menyampaikan informasi, atau itu bagian dari usaha, bagian dari ikhtiar untuk menjemput rizki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan apa? Silaturahim.
ya, menyambung tali persaudaraan. Itu juga akan apa? Melapangkan rizki. Nah, ini ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu ahlu sunnah dalam masalah iman pada takdir Allah Subhanahu wa taala, dia pertengahan di antara kelompok Qadariyah dan Jabariyah. Ya. Orang-orang Qadariyah menolak takdir, orang-orang Jabariyah pasrah. Ya. Dan ketika Nabi SAW menyebutkan tentang takdir, para sahabat radhiyallahu anhum, ya, ini satu hal yang manusiawi. Ya, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau sudah ditakdirkan semua orang akan, ya, melalui apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuknya, lalu buat apa kita usaha? Buat apa kita ikhtiar? Apa jawaban Nabi SAW kepada mereka radhiyallahu anhum? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ya. Berbuatlah, beramallah, maka apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu itu akan dimudahkan. Engkau akan dimudahkan untuk sampai ke sana. Ya. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita sampai kepada kita, ya maka itu akan sampai kepada kita. Ya. Maka keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, kita imani semua yang akan menimpa diri kita, ya, yang akan menimpa pada diri kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan masalah rezeki yang akan kita peroleh, semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak menafikan ikhtiar. Ya, tidak menafikan usaha, tidak menafikan amal. Ya. Ya, sama tadi yang kita contohkan, ya, Maryam alaihissalam. Ya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjatuhkan kurma itu, dan itu sudah ditetapkan oleh Allah bahwa Maryam alaihissalam itu akan melahirkan, ya, putranya, ya, di tempat itu. Ya. Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengambil asbab, ada ikhtiar, ada usaha. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diadzan dulu. Baik, adzan dulu, kita lanjutkan salat. Sallallahu alaihi Muhammad. حي على الفلاح
Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Akhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya wa ma'na al-imanu bil qadar. Makna iman kepada al-qadar, takdir. At-tasdiqu al-jazim, at-tasdiqu al-jazimu bi anna kullama yaqa'u minal khairi wasyarri fahuwa bi qada'illahi wa qadarihi, yaitu membenarkan, ya, meyakini dengan pasti bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik itu satu kejadian yang baik ataupun kejadian yang buruk, ya, maka itu semua berdasarkan ketentuan dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Meyakini, membenarkan dengan pasti bahwa semua yang terjadi, baik itu hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang buruk, semua berdasarkan ketentuan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Ya. Apa-apa yang menimpa, ya, apa-apa yang terjadi di muka bumi, yang terjadi pada diri kalian, kecuali itu semua telah tercatat, ya, telah tercatat dalam sebuah kitab sebelum diciptakan langit dan bumi, ya. Dan itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Itu supaya apa? Kalian tidak berputus asa dari hal-hal yang luput dari kalian, dan juga tidak jumawa, ya, dengan apa yang kalian peroleh, ya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong, tidak menyukai orang-orang yang berbangga diri. Nah, wa fi qaulillahi ta'ala dalalatun ala anna jami'a ma yajri fil afaq wa fil anfusi min khairin aw syarrin fahuwa muqaddarun minallahi ta'ala wa maktubun qabla khalqil khaliqah. Nah, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan, ya, menunjukkan kepada kita bahwa semua yang berjalan di atas muka bumi ini, semua yang terjadi di atas muka bumi ini, yang terjadi pada diri kita masing-masing, yang baik ataupun yang buruk, yang menyenangkan ataupun yang, ya, menyedihkan, ya, maka semua itu berdasarkan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya telah tercatat, ya, sebelum diciptakannya segala makhluk, ya. Dalam hadis Nabi SAW, ya, beliau kabarkan bahwa yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah pena, al-qalam, ya. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-qalam, ya, bukan Nur Muhammad, ya. Ada kan orang yang mengatakan yang pertama kali diciptakan adalah Nur Muhammad, sehingga langit dan bumi ini pun tercipta karena Nur Muhammad, ya. Laulaka lama khalaqtul aflaka, ya, kan? Kalau bukan karena engkau, wahai Muhammad, maka tidak aku ciptakan alam semesta ini.
Kata mereka seperti itu. Entah dari mana hadisnya. Ya. Tapi yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-qalam. Ya, pena. Ya. Qalam itu alat untuk mencatat. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada al-qalam, uktub, catat. Faqal wa ma aktub. Maka pena itu pun berbicara. Apa yang harus saya catat? Apa yang harus saya tulis? Maka Allah perintahkan, catat segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta, di muka bumi, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya, maka dicatatlah, semuanya catat. Ya. Rufi'al qalam wa jaffatis suhuf. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pena sudah terangkat dan lembaran-lembaran pun itu sudah kering. Dia sudah tercatat semuanya, sudah sempurna. Apa-apa yang akan terjadi sampai hari kiamat itu semua sudah tercatat. Ya. Dan tidak ada yang akan meleset dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan apa yang tercatat di Lauh al-Mahfuz itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui apa yang tercatat di Lauh al-Mahfuz. Bahkan Jibril alaihissalam pun tidak mengetahuinya. Nabi SAW pun tidak mengetahuinya apa yang akan terjadi nanti. Yaitu perkara yang gaib, yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pasti ada hikmahnya. Apa-apa yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada hikmahnya. Jadi semuanya tercatat. Fama fata minal mahbubi la yujibul huzn. Ya. Maka apabila ada sesuatu yang kita senangi, yang kita sukai, ternyata tidak kita dapati, ya, tidak bisa kita peroleh, ya sudah, jangan bersedih. Ya, jangan bersedih. Karena boleh jadi apa yang kita sukai itu ternyata tidak baik buat kita. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhun lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi sesuatu yang kalian cintai, yang kalian sukai ternyata itu buruk bagi kalian. Ya. Dan wa ma hasala minhu la yujibu al-farah. Ya, demikian pula yang kita sukai, yang kita senangi, kemudian kita dapatkan, ya jangan jumawa pula, tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumawa ini ya sangat gembira, ya. Lalu kemudian dia lupa, ya, dia hanya bersandar, wah ini karena usaha saya ini. Sebagaimana Qarun, laknatullah alaih, dia memiliki harta yang melimpah. Orang-orang terpukau dengan harta yang banyak. Mereka berdecak kagum melihat harta yang dimiliki oleh Qarun. Mereka bertanya-tanya bagaimana dia bisa mendapatkan ini. Apa jawaban Qarun? Ya, saya mendapatkan ini karena usaha, ilmu yang saya miliki tentang ini. Ya. Ya, padahal itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ini jemaah sekalian, orang yang berilmu itu, orang yang beriman itu, ya, ketika dia mendapatkan sesuatu yang dia sukai, dia kembalikan kepada Allah. Hadza min fadlillah. Ya, ini adalah karunia, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sesuatu yang sangat dia inginkan tidak dia dapati, tidak dia peroleh, apa yang dia katakan? Qaddarallahu ma syaa fa'al. Ya. Sehingga itu orang yang beriman itu jemaah sekalian yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. In asabathu sarra syakara wa in asabathu dharra sabara wa laysa dzalika illa lil mu'min. Ya. Orang yang beriman itu jemaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, apa? Dia bersyukur. Kalau tertimpa kepadanya sesuatu yang menyedihkan, menyakitkan, dia bersabar. Dan sifat syukur dan sabar ini tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang beriman. Ya.
Sehingga itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka selalu berharap, selalu meminta kepada Allah supaya dijadikan hamba yang bersyukur dan hamba yang bersabar. Nah, itu apa? Dua sifat yang dimiliki oleh orang yang beriman. Kalau ada yang mengatakan saya beriman kepada Allah tapi tidak bersyukur, tidak bersabar, ya, dia belum masuk dalam kategori orang yang beriman. Ya. Saat dia mendapatkan kenikmatan, dia ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dia bersyukur kepada Allah, dia puji Allah Subhanahu wa taala. Tertimpa sesuatu yang menyedihkan, menyakitkan, ya, maka dia katakan qaddarallahu ma syaa fa'al. Alhamdulillahi ala kulli hal. Ini jemaah sekalian, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menguji, ya, seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala mengambil nikmat yang dia berikan kepada seorang hamba, maka kemudian Allah mengutus, ya, malaikat kepadanya. Ya, Allah utus malaikat pergi kepada si hamba yang sedang, ya, saya uji itu. Apa yang dia katakan? Ya, apa yang dia katakan? Maka malaikat ini pergi, dia perhatikan, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tahu, tapi ingin mengajarkan kepada kita melalui lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat datang mengatakan, ya Rabb, aku mendapati hambamu yang kau uji itu, dia mengucapkan apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Yang dia ucapkan adalah alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat, ibni lahu baitan fil jannati wa sammihi bi baitil hamdi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangunkan untuknya rumah di surga, ya, dan beri nama rumah itu rumah hamdi. Rumah pujian, ya. Rumah itu namanya Baitul Hamd, rumah pujian. Dia mendapatkan nikmat itu karena dia bersyukur, dia selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Jadi ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita perhatikan nih. Iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala membuat kita tenang. Ya. Tidak akan membuat kita gelisah. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala bisanadihi an Zaid bin Thabit, ya, dengan sanadnya dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lau anna Allah 'adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum ghaira zalimin lahum." Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengazab penghuni langit dan bumi, maka dia akan mengazab mereka tanpa menzalimi seorang pun di antara mereka. Allah mengazab tidak dengan zalim. Dan ini balasan bagi orang-orang yang berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri, maka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengazab tanpa sebab. Tidak mungkin. Allah Maha Adil. Ya. Sehingga itu ketika suatu musibah menimpa diri kita, yang harus kita lakukan pertama apa? Muhasabah. Perbuatan dosa apa yang sudah kita lakukan, segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fudail bin Iyad rahimahullah taala, beliau menyebutkan, ya, aku menyadari bahwa aku telah berbuat dosa ketika tungganganku dan istriku tidak lagi patuh kepadaku. Ini tunggangan, hewan tunggangannya, ya, tidak lagi patuh, ya. Istri tidak lagi taat, ya. Maka beliau katakan, ya, saat itu aku sadar ada perbuatan dosa yang aku lakukan. Ya. Dan ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengazab, ya, penghuni langit dan bumi, maka Dia akan mengazabnya dan tidak melakukan kezaliman pada mereka.
Walau rahimahum kanat rahmatuhu lahum khairan min a'malihim. Dan seandainya Allah Subhanahu wa taala pun merahmati mereka, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala ini lebih baik daripada amalan-amalan mereka. Ya. Artinya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini jemaah sekalian, ya. Kalau kita berharap dengan amalan-amalan kita berharap dengan amalan-amalan kita, ini tidak akan sebanding dengan nikmat yang Allah berikan. Ya, sehingga itu dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga katakan, ya, manusia itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala karena apa? Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Karena amalan yang kita lakukan ini tidak sebanding, tidak akan mencapai, tidak akan menyamai nikmat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Maka kita beramal ini jemaah sekalian, kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Mencari, mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu kita. Karena banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau mau menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan mampu kita menghitungnya. Amalan-amalan yang kita lakukan ini tidak akan sebanding dengan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat penglihatan saja. Ya. Semua amal yang kita lakukan itu tidak akan menutupi, tidak akan mampu untuk membayar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang hamba, ya, merahmati semua manusia, itu sudah lebih baik daripada amalan-amalan yang kita lakukan. Ya. Walau kana laka jabalu Uhudin au mithlu jabali Uhudin dhahaban anfaqtahu fi sabilillahi ma qabilahu minka hatta tu'mina bil qadari. Perhatikan sini mas sekalian. Seandainya engkau memiliki segunung emas, ya, segunung Uhud, ya, gunung Uhud ini besar sekali. Itu ya disebutkan ya kurang lebih 9 kilo panjangnya, lebarnya 3 kilo. Panjang, ya, tingginya tidak terlalu tinggi. Ya. Di gunung Uhud itu panjang dan lebarnya itu. Nah, ini sekalipun kita berinfak, ya, bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, ya, sebesar gunung Uhud, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'lamu anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan kau menyadari, kau ketahui bahwa apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimpa dirimu itu tidak akan meleset. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah menimpa diri kita, ya, itu pasti tidak akan meleset. Wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan apa-apa yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan sampai kepada kita. Wa annaka in mutta ala ghairi hadza dakhaltan nar. Kalau engkau mati dalam keadaan tidak beriman kepada takdir, ya, engkau mati dalam keadaan tidak mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, maka tempat kembalimu itu adalah neraka. Wal'iyadzubillah. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu sahabat Nabi SAW Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah majus hadhil ummah. Mereka adalah majusi, ya, dari umat ini.
ya, Majusi dari yang ada pada umat ini. Ya. Kemudian warawal Imam Muslim rahimahullahu taala bisanadihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if wa fi kulli khair wa fi kullin khairun. Bahwa seorang mukmin yang kuat, ya, khairun, yaitu baik, ya, seorang mukmin yang kuat, ya, baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang mukmin yang lemah. Dan kondisinya orang mukmin yang kuat ini, ya, dalam segala kondisi dia lebih baik, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ihris ala ma yanfa'uk, ya, bersungguh-sungguhlah, ya, untuk melakukan perkara-perkara yang mendatangkan manfaat untukmu, ya, bersungguh-sungguh, bersemangat untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billahi wala ta'jiz, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lemah, jangan malas, ya. Jadi minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan jemaah sekalian, la haula wala quwwata illa billah. Sering-sering kita ucapkan kalimat tersebut, ya, karena kita melakukan amalan-amalan soleh itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemampuan itu, memberikan kekuatan itu. Saat kumandang azan, ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yang Nabi perintahkan untuk kita ucapkan apa? La haula wala quwwata illa billah. Ya, buktinya apa? Sudah dikumandangkan azan, banyak orang-orang yang fisiknya kuat, sehat, tapi tidak sholat. Ya. Ada yang sudah tua, sudah pakai tongkat, tapi rumahnya jauh, tembus ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Siapa yang membuat dia mampu? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jiz. Ya. Bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Dan apabila, ya, menimpamu sesuatu yang tidak engkau sukai, ya, apabila menimpamu sesuatu yang tidak engkau sukai, ya, maka jangan sekali-kali mengatakan seandainya saya bikin begini maka tidak terjadi, seandainya saya begini ini tidak menimpaku. Jangan mengatakan demikian. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Tapi ucapkan, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ya, ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dia kehendaki itu pasti dia lakukan. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena ucapan, ya, kalimat law, seandainya, ya, itu akan membuka, ya, pintu, ya, bagi syaitan untuk mempengaruhi kita melakukan amalan-amalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi antaranya kita tidak lagi beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sih gara-gara ngana. Ya. Nah, yang bikin begini sampai jadi begini ini. Ya. Gara-gara. Ya. Ada sesuatu yang terjadi pada kita yang tidak kita sukai, ya, langsung kembali qaddarallahu ma syaa fa'al. Ya. Ya. Seandainya tadi saya buka lapak di sini, habis. Salah, saya buka lapak di sini, bukan di sini, harusnya di sana. Ya. Lah, ya, tapi katakan apa? Qaddarallahu ma syaa fa'al. Ya.
Semua itu berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma qaddarallahu ta'ala fahuwa li hikmatin ya'lamuha. Ya. Jadi hadisnya sampai tadi ya. Fa inna law taftahu amal syaitan. Sampai situ hadisnya. Nah, kemudian kata beliau, wa kullu ma qaddarallahu ta'ala fahuwa li hikmatin ya'lamuha. Semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada hikmahnya, yang pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita saja yang tidak mengetahuinya. Kita yang belum mengetahui. Dan sudah banyak kejadian-kejadian jemaah sekalian. Ya. Dalam perjalanan misalnya, kita sudah berusaha ya supaya tidak terlambat ke bandara. Ya, masih ada waktu setengah jam lagi atau 1 jam lagi, singgah dulu di pom bensin. Ternyata antri banyak, mau mundur sudah tidak bisa, mau maju sudah tidak bisa. Begitu sampai di bandara, pesawat sudah terbang. Seandainya tadi tidak singgah di pom bensin, nah ini. Ya. Jangan, tapi katakan saja qadarallahu ma syaa fa'al. Ya. Dan apa yang terjadi setelah setengah jam pesawat berangkat, muncul berita apa? Hilang, pesawatnya hilang. Dan sudah banyak terjadi, jemaah sekalian. Ya. Ya, sehingga itu ya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini, mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Pasti ada kebaikannya, pasti ada hikmahnya yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Sehingga itu yang kita harapkan itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhluqullahu taala syarran mahdhan. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan satu keburukan ya yang murni itu keburukan tok. Tidak ada manfaatnya atau tidak ada hikmahnya, tidak ada kebaikannya. Lah. Ya. La yatarattabu alaihi maslahah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu keburukan ya yang tidak ada maslahat di baliknya. Setiap keburukan yang Allah ciptakan ada maslahat di baliknya. Ada kebaikan di baliknya. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya menetapkan kepada kita penyakit. Kita tertimpa penyakit. Ada maslahat atau tidak? Ada. Apa maslahatnya? Penggugur dosa. Ada maslahat yang lain? Ada. Apa? Dokter dapat doi. Iya. Penjual herbal laku obatnya. Bahkan disebutkan juga oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam masalah ya takdir ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu keburukan perang. Perang itu buruk enggak? Buruk. Ya. Tapi ada orang-orang yang mendapatkan manfaat juga darinya. Ya. Banjir misalnya, itu menyenangkan atau tidak menyenangkan? Sangat tidak menyenangkan. Ya. Tapi ada orang-orang yang mendapatkan manfaat darinya. Ya. Ada nggak? Pernah mengalami ya? Itu pasti. Ya. Sehingga itu keburukan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu bukan semata-mata buruk lalu kemudian di belakangnya tidak ada maslahat, tidak ada manfaat. Pasti ada manfaatnya. Ya. Fasyarru laisa ilaihi min haitsu huwa syarrun mahdhun. Sehingga itu keburukan-keburukan itu ya, keburukan yang terjadi itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Semata-mata keburukan itu tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan keburukan itu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan keburukan itu. Allah Subhanahu wa taala juga yang menciptakan hal-hal yang baik. Ya. Keburukan-keburukan yang menimpa manusia ya, itu adalah akibat dari perbuatan manusia. Ya, perbuatan sendiri. Nah ini Allah Subhanahu wa taala juga sudah sebutkan dalam Al-Qur'an. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya. Kerusakan yang nampak, kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan. Ya. Itu akibat apa?
perbuatan tangan manusia. Perbuatan tangan manusia ini banyak, termasuk dalamnya adalah dosa. Ya, perbuatan dosa yang mereka lakukan. Nah, ini Al-Quran sudah mengkisahkan bagaimana kaumnya Nabi Lut, ya, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan dosa yang mereka lakukan. Ya. Kaum Nabi Nuh alaihissalam juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau perbuatan tangan yang lain, apa? Hutan misalnya. Karena hutan Allah sudah ciptakan seperti itu untuk menahan ya longsor. Orang tebang, tanam jagung, ya sudah, begitu Allah turunkan hujan, apa yang terjadi? Banjir, longsor dan sebagainya. Perbuatan tangan manusia. Salah sendiri. Ya, sehingga itu para salafus saleh dahulu, jemaah sekalian, ketika sesuatu yang tidak menyenangkan menimpa diri mereka, apa yang mereka lakukan? Muhasabah. Ya. Saya telah melakukan perbuatan dosa. Ya. Bahkan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terjadi gempa. Ya, terjadi gempa. Apa yang dikatakan oleh beliau radhiyallahu anhu? Ya. Kalian telah melakukan perbuatan dosa. Ya. Kita telah melakukan perbuatan dosa sehingga Allah Subhanahu wa taala menimpahkan kepada kita ini zilzal. Ya, gempa ini. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keburukan-keburukan itu keburukan tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innama huwa dakhilun fi umumi khalqihi likulli syai'. Ya. Jadi keburukan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan keburukan itu. Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan syaitan. Ya. Ada orang yang mengatakan, ya, syaitan itu kan mempengaruhi manusia untuk masuk neraka. Allah sudah tahu kenapa dia ciptakan itu. Ya kan? Ya. Yang pasti jemaah sekalian bahwa tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang buruk kalau tidak ada hikmahnya. Tidak mungkin. Pasti ada hikmahnya. Dengan diciptakannya syaitan, maka akan nampaklah mana orang-orang yang benar dalam ucapan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mana orang-orang yang dusta. Mana orang-orang yang mereka menggunakan akal yang telah Allah Subhanahu wa taala ya berikan, karuniakan kepada mereka, dan mana orang-orang yang tidak peduli dengan segala sesuatu yang menjadi tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala sekitar mereka. Nah, mengikuti syaitan. Ya. Wa huwa binisbati lillahi adlun wa hikmatun wa rahmatun wa la yadkhulu fi syai'in min sifatihi wa la af'alihi falahu al-kamal al-mutlaq. Yadullu ala hadha qawlu ta'ala ma asabaka min hasanatin faminallah. Ya, jadi jemaah sekalian, bahwa keburukan-keburukan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu ini mengandung apa? Keadilan. Ya. Mengandung hikmah, mengandung rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi keburukan-keburukan itu tidak disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena keburukan-keburukan yang mahat, keburukan mahat ini murni, ya, keburukan murni. Ya. Artinya dia buruk, tidak ada manfaat apapun yang bisa kita dapatkan dari situ, tidak. Ya. Apa yang Allah ciptakan dari keburukan itu pasti ada maslahatnya. Ya, dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa-apa yang menimpamu dari kebaikan-kebaikan, maka itu dari Allah. Kebaikan-kebaikan yang sampai kepada kita itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa ma asabaka min sayyi'ah famin nafsik. Maka keburukan-keburukan yang menimpa kita itu dari diri kita sendiri. Ya. Keburukan-keburukan yang menimpa kita dari diri kita sendiri. Ya. Ai anna ma yusibu al-insana minal khair wal in'am fahuwa minallahi ta'ala. Nikmat-nikmat yang dirasakan oleh manusia semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yusibuhu minasyarri fabidzunubihi wa ma'asihi. Ya.
Sedangkan keburukan-keburukan yang menimpa manusia, maka itu sumbernya adalah perbuatan-perbuatan maksiat manusia, perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, Dia yang menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Dia menciptakan hamba-hambanya. Dan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala mengikuti ketentuan, mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, ini beliau katakan ya, wallahu taala khaliqul ibad wa la yajri fi mulkihi illa ma yurid wa la yarda li ibadihi al-kufra. Ya, segala sesuatu yang berlaku di alam semesta ini berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala, keinginan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan kekufuran. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan kekufuran. Allah ciptakan kekufuran, tapi Dia tidak ridha dengan kekufuran tersebut. Wa qad wahabahumullahu al-qudrah wal ikhtiyar. Ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada hambanya, kepada makhluk. Allah berikan kepada manusia kemampuan dengan diberikan apa? Akal. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan akal. Ya. Untuk apa? Untuk berpikir, untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya. Dengan demikian mereka berusaha. Ya. Mereka beramal. Ya. Wahabahumul qudrah wal ikhtiyar fa af'aluhum waqi'atun bi qudratihim. Maka perbuatan-perbuatan ya yang kita lakukan, jemaah sekalian, kita melakukan satu perbuatan, itu tandanya bahwa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk melakukan itu. Ya. Allah berikan kemampuan bagi kita untuk melakukan perbuatan tersebut. Juga Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Keinginan kepada kita untuk melakukan perbuatan tersebut. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kita akal. Allah Subhanahu wa taala berikan kita rasa. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan. Allah ciptakan perbuatan zina. Allah ciptakan perbuatan mencuri. Allah ciptakan semua perbuatan-perbuatan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tinggal apa? Menggunakan akal kita, menggunakan rasa kita untuk melakukannya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang memaksa kita untuk melakukan itu? Ya, kita sendiri yang melakukannya. Ya. Sekarang ini kita ada di tempat ini. Ya. Siapa yang paksa kita datang ke sini? Tidak ada. Tetapi kita yakin, kita tahu bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala sudah tercatat di Lauh Al-Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Hari ini, malam ini, ada di sini. Sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya. Ada yang paksa kita datang ke sini? Tidak ada. Ya. Maka orang-orang yang mengatakan takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala memaksa kita, siapa yang memaksa? Tidak ada. Ya. Jadi orang-orang Jabariyah yang mereka mengatakan kita tidak akan lepas dari takdir Allah, ya kalau begitu ya pasrah saja. Sehingga orang yang berbuat zina tidak boleh disalahkan. Ya. Ya. Itu kata mereka. Ya. Karena itu kan sudah takdir Allah. Nah, maka pertanyaannya, siapa yang suruh dia berzina? Dia tidak menggunakan akalnya. Nah, ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala wa qad wahabahumul qudra wal ikhtiyar fa af'aluhum waqi'atun bi qudratihim wa iradatihim yahdi may yasha'u bi rahmatihi. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kemampuan kepada manusia, ya, memberikan akal, memberikan rasa, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Nah, itu berdasarkan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yudhillu may yasha. Allah Subhanahu wa taala juga
menyesatkan orang-orang yang dia kehendaki. Ya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dan kita tidak boleh bertanya, kenapa Allah melakukan itu? Karena apa? Allah itu tidak ditanya apa yang dia lakukan. Fa'alun lima yurid. Dia melakukan, pasti melakukan apa yang dia kehendaki. Allah tidak ditanya kenapa melakukan itu, tetapi kita yang akan ditanya. Kita sebagai makhluk yang akan ditanya. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya dengan apa yang dia lakukan? Karena dia Maha Adil. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menzalimi hambanya. Ya. Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga itu apapun yang menimpa kita, jika itu perkara yang baik, maka kita bersyukur, kita yakin bahwa ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika sesuatu yang tidak kita sukai menimpa diri kita, kita yakin bahwa itu juga adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun mengatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatu, dan apa yang dia kehendaki itu pasti dia lakukan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini bisa kita pelajari pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan pembahasan berikutnya ini sangat penting juga untuk kita, berkaitan dengan maratib, ya, tingkatan atau sebagian ulama menyebutkan arkan, ya, rukun iman terhadap, ya, rukun, ya, terhadap iman pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Poin-poin penting yang harus difahami oleh setiap muslim supaya iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala menjadi bagus, yaitu baik, ya, benar. Baik. Demikian, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, silakan. Fadal. Fadal. Mengenai pembahasan awal tadi, suatu Allah menciptakan pena. Nah, Allah kan pena sempat tanya apa yang akan dicatat, maka Allah menjawab catat apa yang harus dicatat. nah. Yang menjadi pertanyaan di situ itu adalah apakah yang mencatat itu karena kehendaknya dia atau karena ada dikir dari Allah SWT. Nah, baik. Semua berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di pena itu adalah makhluk. Apa yang dia catat itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam. Baik. Yang lain? Betul. Tadi itu yang bahwasanya orang yang tidak yang penting apa yang itu, Bagaimana? dia masih mengkhawatirkan ada rasa khawatir dan apa terjadi pada apa itu dia yang kurang banyak dalam masalah ini. Ada perbedaan. Ada seorang itu seorang yang dikhawatir, misalnya dia mengkhawatirkan begini. Kalau besok ini kan masuk manusia kan cuma kenal, kalau misalnya sekolah ilmu dia dengan apa besok untuk anak ini ada rasa khawatir seperti itu. Apakah itu termasuk dari kurangnya iman pada takdir? Baik. Ada di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Artinya, dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, ya, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang
sabar. Itu bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan khawatir. Jadi kita pasti diuji. Ahasiban nas, dalam ayat yang lain, surah yang lain Allah katakan apa? Ahasiban nas ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mereka mengira, ya, dibiarkan begitu saja mengatakan kami sudah beriman, lalu kemudian tidak akan diuji? Pasti akan diuji oleh Allah. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Orang-orang sebelumnya sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ujian itu nampaklah mana orang-orang yang jujur, yang benar ucapannya, ya, dengan realitanya, ya. Dan mana orang-orang yang dusta. Jadi kalau kita mengatakan saya beriman pada takdir Allah Subhanahu wa taala, siap-siap diuji. Ya, akan diuji. Ya. Dan orang-orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika dia sadar, dia tahu ini perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riba misalnya. Ya, riba. Dia bertransaksi riba atau dia kerja di tempat yang jelas itu riba. Dia tahu ini riba. Hasilnya haram. Harus saya tinggalkan. Begitu dia tinggalkan, siap-siap dengan ujian. Siap-siap dengan ujian. Pasti akan diuji oleh Allah. Ini benar-benar enggak dia meninggalkan ini perkara haram ini. Ya, ujiannya itu, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang semula dengan bertransaksi riba atau dia bekerja di tempat riba yang jelas ribanya. Dia punya kedudukan, dia punya kemudahan-kemudahan, ya. Begitu dia resign, dia keluar, Allah uji dia. Diuji dengan apa? Kekurangan, ya. Cari kerja sulit sekali. Gimana ini? Balik saja ulang. Berarti tidak lulus. Ya. Ya. Dia tetap bertahan, dia tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu, fa inna ma'al usri yusra. Ini sudah banyak terjadi jemaah sekalian, banyak terjadi. Ya, itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang dia meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan diuji. Pasti. Ya. Jadi selalu kita ingat hasiban nas an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mereka mengira, ya, mengatakan kita sudah beriman baru kemudian tidak akan diuji, ya. Ya. Hidup di dunia ini penuh dengan ujian, ya. Kita bertekad misalnya saya mau belajar, benar-benar mau belajar, pasti akan diuji. Ya. Pasti, ya. Maka, ya, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu kalimat tadi, la haula wala quwwata illa billah. Selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu hal yang manusiawi. Besok makan apa ini? So tidak ada ini, ya. Itu pasti. Ya. Kekhawatiran itu pasti ada, ya. Tapi segera kembalikan, Allah sudah tetapkan. Yang kita butuhkan apa? Yang harus kita lakukan apa? Ikhtiar. Ya. Lakukan ikhtiar, Allah pasti akan berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pemilik dunia ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Segala perbendaharaan itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kenapa ragu? Kenapa ragu? Ini analoginya gini jemaah sekalian. Antum bersahabat dekat dengan orang kaya misalnya, ya. Dia sudah katakan sama antum, akhi, ya, saudaraku, temanku, ya, ini saya punya harta banyak ini, kalau kamu mau silahkan, ya. Cuma satu yang saya minta, tolong jaga nama baik saya, misalnya gitu kan, ya.
Nah, kita terus menjaga nama baiknya. Ya. Kira-kira ada kekhawatiran kita? Hah? Tidak ada kekhawatiran. Kalau saya kurang, tinggal datang sama dia kan, minta. Ini makhluk yang bisa saja tiba-tiba dia bangkrut, habis semuanya. Ya. Ini kepada makhluk. Ya. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari ini banyak juga terjadi. Ada teman kita, ada relasi kita, ada channel kita. Ya. Bawa motor misalnya, tidak ada, saya kesini dapat lupa, mau dapat tilang bagaimana? Tenang. Kenapa tenang? Ada orang dalam. Nyata nggak seperti itu? Ya. Ini makhluk, kepada makhluk. Lantas kenapa kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, kita ragu? Kita takut, kita khawatir gitu. Ya. Cuma satu yang Allah minta kepada kita, bertakwalah kepadanya. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang benar-benar ya mengimani ya perkara takdir ini, dan kita ya dijadikan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Ya, selalu kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Para ikhwah yang sudah mampu untuk menikah masih ragu ya, mau makan apa nanti, apa segala macam itu ya. Allah yang akan memberikan itu, ikhwah. Yang menyediakan kebutuhan istri antum itu Allah ya. Begitu juga ketika yang sudah menikah diberikan karunia anak kan? Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, harus apa ini, gimana ini? Jangan khawatir, Allah sudah siapkan itu rezekinya. Semua sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita berpikir bahwa saya sebagai kepala rumah tangga, saya sebagai ayah, berarti saya yang harus menyiapkan. Lah. Kita hanya berikhtiar saja, berusaha saja. Mengambil sebab, Allah yang memberikan. Dalam pandangan manusia mungkin kurang. Tapi dalam realitanya tercukupi. Siapa yang mencukupkan? Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira demikian. Wallahu alam. Kita masih ada? Fadhil. Yang tadi kalau misalnya spontanitas sama kita kekhawatiran itu spontanitas, artinya secara manusiawi kan? Manusiawi. Tidak dicari itu orang yang kurang dalam masalah takdir. Spontanitas ada rasa khawatir kemudian didapatkan, artinya tidak. Itu manusiawi. Ya, tinggal reaksi setelah itu apa? Ya. Reaksi kita setelah itu apa? Ya, sikap kita setelah itu apa? Apakah kita akan pupuk itu, kita akan biarkan, atau segera kita kembali lagi? Ya. Allah sudah tetapkan, pasti ada. Ya. Tinggal kita ikhtiar. Dan biasanya yang mempengaruhi ini kondisi ya di rumah kita, dari istri atau dari anak-anak, ya misalnya seperti itu. Ya. Atau bahkan ya sebaliknya, suami yang khawatiran, istri yang menguatkan. Kadang juga seperti itu. Ya. Nah, baik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.